Bayangin lu lagi di restoran prasmanan paling mewah sejagat raya. Semua makanan ada, dari steak, wagyu, sampai panah kota mahal. Tapi masalahnya cuma satu, lu ada di lantai paling bawah, dan makanan itu harus melewati mulut ratusan orang yang rakus sebelum nyampe ke meja lu. Ini adalah film The Platform. Selamat datang di The Pit, alias lubang, penjara vertikal yang paling gak ngotak yang pernah diciptain manusia. Di sini, kalau lu di atas, lu makan kayak raja. Tapi kalau lu di bawah, lu makan teman sendiri atau mati kelaparan. Halo Sobat Kelar, balik lagi sama gue Bang Kelar, dan selamat datang di channel 20 Menit Kelar. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu Sobat Kelar. Sebelum lanjut, boleh like, subscribe, share, dan komen film apa lagi yang 20 menit kelarin selanjutnya. Karena film panjang, santai, 20 menit kelar. Scene dibuka dengan seorang kakek sepuh yang lagi sibuk di dapur raksasa. Doi teliti banget nih guys, ngecek makanan kayak lagi mau nyuapin raja. Padahal ujung-ujungnya cuma dikirim ke tempat jin buang anak. Pindah ke karakter utama kita, namanya Goreng. Iya, namanya emang kayak lauk, tapi penampilannya lebih kayak mahasiswa abadi yang kebanyakan begadang. Dia bangun di kamar beton yang minimalis banget. Saking minimalisnya, mending kosan lu kemana-mana. Di situ dia ketemu sama Trimagazi, kakek-kakek yang mukanya kelihatan kayak udah lama nggak ketemu sama nasi padang. Trimagazi kasih tahu kalau mereka ada di lantai 48. Nama tempatnya The Pit, alias lubang. Aturannya simple, tapi bikin stres. Satu lantai isi 2 orang, dan tiap bulan lu bakal dibius terus dipindah lantai secara acak. Jadi bulan ini lu bisa jadi sultan di lantai atas, tapi bulan depan bisa jadi gembel di lantai bawah. Me llamo Goren. Por favor. Inti dari penjara ini cuma satu, makan. Terima kasih juga ngasih wejangan kalau orang atas nggak akan pernah dengerin orang bawah, dan orang bawah cuma bisa pasrah sama orang atas. Relate lah sama kasta di grup WA keluarga. Tiba-tiba alarm bunyi. Seperangkat meja makan raksasa turun dari langit-langit lewat lubang di tengah ruangan. Isinya sisa-sisa makanan yang bentuknya udah kayak adukan semen. Trimagazi langsung sikat tanpa babi ibu. Sementara Goreng cuma bisa ngeliatin dengan ekspresi, mending gue puasa Senin Kemis deh. Bayangin aja, itu makanan udah dilewati sama 47 lantai di atas mereka. Udah kena bersin, kena ludah, mungkin udah ada yang dipakai buat cuci tangan juga. Karena lapar, Goreng diem-diem ngantongin 1 apel buat cadangan. Pas meja makan turun ke bawah, si kakek Trimagazi malah meludahi sisa makanan itu sambil nenggak anggur bekas. Goreng komplain, tapi yang namanya juga kakek-kakek keras kepala, dan dicuekin lah si Goreng. Para que se lo coman los de abajo. ¿Y si los de arriba hacen lo mismo? Hijos de puta. Tiba-tiba ruangan menjadi panas banget, kayak lagi simulasi neraka. Ternyata ada aturan ketat. Makanan cuma boleh dimakan pas meja di lantai itu. Karena Goreng solidnya penapel, mereka kena hukum oven manusia. Suhu baru normal pas digoreng lempar apelnya ke lubang bawah. Pelajarannya, jangan pelit atau lu mateng. Y a mí no. Ternyata Goreng ini bukan kriminal tulen. Dia masuk ke sini sukarela selama 6 bulan cuma demi dapat ijazah terakreditasi. Gila ya, demi gelar doang taruhannya nyawa. Padahal di luar sana ijazah seringnya cuma buat alas gorengan. Goreng akhirnya nanya ke Trimagazi kenapa dia bisa nyasar ke sini. Ternyata alasannya sepele banget tapi fatal. Si kakek lagi kesel sama iklan TV, terus TV-nya dilempar keluar jendela. Apesnya, TV itu mendarat tepat di kepala orang di bawahnya. Akhirnya daripada masuk RSJ, dia milih masuk ke lubang ini. Sebuah pilihan yang smart, tapi nggak smart banget juga sih kayak. Terima kasih mulai buka kartu soal pengalaman kelamnya. Dia bilang lantai paling rendah yang pernah ia injak itu ada di lantai 132. Bayangin, di lantai segitu, jangankan ayam kalkun, remah-remah kerupuk pun mustahil buat nyampe. Pas gue nanya gimana cara dia bertahan hidup tanpa makanan, si kakek cuma senyum misterius. Yang ngasih kode kerasnya adalah, ya gue makan apa aja yang ada di depan mata, termasuk temen sel gue. Ngeri juga nih si kakek. Si Goreng yang masih punya jiwa aktivis kampus ini coba solidaris. Dia teriak ke lantai atas minta mereka hemat makanan biar yang bawah kebagian. Tapi Trimagazi cuma ngeledek, katanya orang atas gak bakal dengerin omongan komunis kayak dia.
Pas Goreng coba teriak ke lantai bawah, si kakek malah ngencingin lubangnya. Alasannya, halah, ntar kalau mereka di atas juga bakal ngencingin kita. Mending gue duluan. Dendam kesumat emang nih si kakek ini. Oh iya, di sini kita lihat kontras banget antara dua orang ini. Goreng masuk bawa buku, Don't Quick, mungkin biar kelihatan pinter pas lagi lapar. Sedangkan Terima Gazi, dia bawa pisau tajam yang bisa diasah sendiri. Ya jelas, menang yang bawa pisau lah kalau urusan perut. Awalnya Goreng sok kuat, mogok makan kayak lagi demo. Tapi ya ujung-ujungnya imannya goyah juga pas kerut keroncongan. Dia akhirnya lahap itu sisa makanan orang. Suatu hari tiba-tiba ada paket jatuh dari atas, tapi bukan makanan, melainkan mayat. Terima kasih jelasin dengan santai kalau di lantai atas banyak yang bunuh diri. Bukan karena lapar, tapi karena depresi pas sadar betapa biadabnya mereka demi bertahan hidup. Goreng yang mulai curiga langsung dulu Terima Gazi udah ngebunuh dan makan teman sel sebelumnya. Si kakek ngeles, katanya dia cuma makan mayat yang jatuh dari atas kalau lagi di lantai bawah. Ya tetep aja kan kayak itu namanya kanibal. Yo de usted rezaría, pa. Tiene usted pinta de ser de los que saltan cuando está arriba. Nggak lama kemudian ada pemandangan aneh. Pas meja makanan turun, ada cewek namanya Miharu lagi duduk santai di atas meja. Terima Gazi bilang Miharu ini lagi nyari anaknya yang katanya ditahan di dalam lubang ini. Demi misi nyari anak, tiap bulan dia ngebunuh teman selnya biar bisa dipindah-pindah lantai buat nyari ke bawah. Pas meja nyampe di lantai 49, tepat di bawah mereka, dua orang di sana malah mau macem-macem alias nyoba membakar kaos Miharu. Goreng yang jiwa hirunya meronta-ronta langsung teriak-teriak nyuruh mereka berhenti. Tapi tenang, Miharu bukan cewek menye-menye. Tanpa perlu dibantu, dia langsung sikat dua pria mesum itu dan langsung turun ke lantai bawah kayak nggak terjadi apa-apa. Girl power di tempat paling nggak berdaya. Masuk ke malam terakhir mereka di lantai 47. Si kakek Terima Gazi mulai curhat kalau dia sebenarnya sayang sama Goreng. Mungkin sayang dalam artian sayang kalau dagingnya basi. Doi ragu Goreng bisa survive, dan bener aja pas bangun tidur, surprise, Goreng bangun dalam kondisi keikat di kasur kayak paket JNT. Dan di depannya si kakek udah pegang pisau sambil senyum miring. Ternyata mereka pindah ke lantai 171. Di lantai segini, jangankan sisa makanan, bau piringnya aja udah gak nyampe. Kedengaran suara teriakan orang-orang yang frustasi. Bahkan ada yang langsung milih jump style alias bunuh diri daripada mati kelaparan. Terima Gazi dengan logika psikopat bijaknya bilang kalau dia sengaja ngikat Goreng. Katanya kalau nggak diikat, pasti Goreng yang bakal makan dia duluan. Rencananya simple tapi bikin mual. Mereka bakal puasa bareng-bareng dulu. Nah pas udah nggak tahan, si kakek bakal motong daging Goreng dikit-dikit buat dimakan berdua. Fix, ini mah definisi makan temen yang sebenarnya. Pas meja makanan lewat, zong, nggak ada sisa satu tulang pun yang bisa dijilat. Akhirnya si kakek mulai deh eksekusi menu utamanya dengan nyelet kaki Goreng. Untungnya di saat kritis itu Miharu muncul naik meja kayak superhero dari kegelapan. Miharu langsung ngajar Terima Gazi sampai bonyok dan ngelepasin ikatan Goreng. Tanpa babi ibu, Goreng langsung balas dendam dan ngebunuh si kakek. Dan ya, demi bertahan hidup, Goreng dan Miharu akhirnya pesta pora makan mayat si kakek sebelum Miharu lanjut turun ke lantai bawah. Di sini mental Goreng makin kena. Dia mulai halusinasi ngobrol sama arwah Terima Gazi. Bahkan main sama Miharu. Pokoknya Goreng nyaris jadi gila sampai bulan itu berakhir. Bulan berikutnya nasib lagi baik. Goreng bangun di lantai 33. Kali ini teman selnya bukan psikopat, tapi mantan pegawai administrasi lubang namanya Imogiri. Ibu-ibu ini bawa anjing kesayangannya dan masuk ke sini karena ngerasa bersalah. Dia ngasih bocoran kalau total ada 200 lantai. Menurut hitungannya, kalau semua orang mau diet alias makan secukupnya, makanan itu bakal cukup sampai ke lantai paling bawah. Imogiri ini tipikal orang kantor yang terlalu optimis. Dia nyoba ngebujuk orang lantai bawah buat jatah makanan pakai kata-kata manis. Tapi ya dicuekin lah. Akhirnya Goreng turun tangan pakai cara preman. Dia ngancem, kalau lu nggak mau jatah makan, gue kencingin nih makanan di atas meja. Ajaib, cara barbar ini malah berhasil bikin orang bawah manut. Tapi sayang, mereka tetap nggak bisa ngebujuk orang di lantai atas. Biasalah, orang kaya mana mau dengerin orang bawah.
Keadaan makin kacau pas Miharu muncul lagi di atas meja dalam kondisi sekarat. Pas dirawat sama mereka, bukannya bilang makasih, Miharu malah ngebunuh anjingnya Imogiri buat dimakan. Imogiri langsung down parah. Dia bilang cerita Miharu soal nyari anaknya itu cuma halusinasi atau bohong belaka, dan Miharu itu cuma cewek haus darah yang masuk demi ambisi pribadi. Imogiri akhirnya depresi berat, ngerasa usahanya buat bikin sistem kerjasama spontan gagal total di depan matanya sendiri. Acto de cine, como no en aquella película. Y entró en el hoyo sola. La mente sola. Bulan berikutnya, si Goreng bangun-bangun udah di lantai 202. Ini mah udah bukan lantai lagi, tapi basement neraka. Pas dia noleh, si Imogiri udah gantung diri. Ternyata si ibu kantor ini depresi berat pas tahu administrasi bohongin dia soal jumlah lantai. Goreng yang saking laparnya sempet nyoba makan buku Don't Quit Nyonya. Mungkin rasa kertas lebih enak daripada rasa bersalah. Tapi ya gagal, ujung-ujungnya terpaksa dia nyicipin mayat Imogiri buat survive. Di sini mentalnya udah pecah. Dia mulai ngerasa dapat wahyu kalau dirinya adalah Mesaya, alias juru selamat lubang. Pas pindah bulan lagi, nasib sedikit berpihak. Dia bangun di lantai 6, bareng teman baru, namanya Baharat. Si Baharat ini bawa tali dan punya cita-cita mulia, mau manjat ke atas kayak Spiderman. Tapi ya, ditebak aja, orang-orang di atas malah ngetawain dan ngehina dia. Dasar emang orang kaya, nggak mau bagi-bagi tangga. Goreng akhirnya ngeluarin ide gila. Daripada kita maksa naik yang nggak mungkin, mending kita turun bareng meja makanan sampai ke dasar. Misinya adalah bagiin makanan secara adil ke tiap lantai. Kalau mereka nyampe lantai paling bawah dan makanannya masih ada sisa, berarti mereka resmi menang melawan sistem. Sebagai simbol kemenangan, mereka mutusin buat jagain satu hidangan mewah, panakota. Ini bakal jadi pesan buat para koki sombong di atas kalau para tahanan bisa ngatur diri sendiri. Tenemos en cada nivel lo justo y necesario. Yo solo es imposible. Juntos tenemos una oportunidad, ¿verdad? Panjang jalan turun, diplomasi kata-kata udah gak laku. Goreng sama Baharat terpaksa pakai kekerasan, alias main pukul biar orang-orang gak serakah. Pas lagi asik bagi-bagi jatah, mereka ngeliat Miharu lagi dikeroyok dua napi yang beringas. Goreng sama Baharat langsung pasang badan buat nolongin, tapi apes banget. Mereka berdua luka parah kena sabetan, dan si Miharu akhirnya tewas. Juru selamat dan asistennya mulai tumbuh darah, tapi misi panakota harus tetap jalan. Goreng sama Baharat terus meluncur ke bawah, melewatin ratusan lantai yang makin gelap dan makin bau amis. Sampailah mereka di lantai 333. Mereka pikir ini udah mentok, udah dasar banget. Tapi pas napas mereka lega, ada pemandangan yang bikin jantung mau cobot. Di pojokan sel ada anak kecil. Iya, anak kecil yang selama ini dibilang cuma mitos atau halusinasinya Miharu, ternyata beneran ada. Goreng dan Baharat langsung turun dari meja. Dan yang bikin makin syok, meja makan itu ternyata masih bisa turun lebih jauh lagi. Berarti lantai 333 pun belum dasarnya. Ingat, panakota yang mereka jagain mati-matian kayak jagain pacar. Akhirnya niat awal buat ngirim itu ke koki di atas langsung luntur pas lihat si anak yang mukanya udah pucat kelaparan. Tanpa mikir dua kali, panakota itu langsung dikasih ke bocah dan persetan sama pesan buat koki. Nyawa anak ini lebih penting. Besok paginya, suasana makin melau. Baharat akhirnya tewas karena luka-luka bekas berantem tadi. Si pejuang tali ini harus gugur di lantai paling bawah. Pas meja makan datang lagi dalam kondisi kosong melompong, Goreng dapat ide terakhir. Dia naikin si anak ke atas meja. Meja itu pun meluncur turun ke dasar yang benar-benar gelap gulita. Tempat dimana cahaya aja takut buat masuk. Di kegelapan itu, Goreng ketemu lagi sama besti lamanya, si bayangan terima gazi. Si kakek bilang kalau tugas Goreng udah kelar. Panakota itu bukan pesan yang dicari, tapi si anak kecil inilah pesan yang sebenarnya. Simbol kemurnian di tengah tempat yang paling kotor di dunia. Goreng sebenarnya pengen ikut naik, pengen ngerasain udara segar lagi, tapi dia sadar pesan itu harus berangkat sendirian tanpa ada noda sedikit pun. Dengan langkah yang gontai, Goreng memilih turun dari meja dan jalan bareng bayangan terima gazi ke dalam kegelapan abadi. Sementara si anak melesat naik ke atas dengan kecepatan tinggi. Sebuah ending yang bikin kita nanya, apakah si anak beneran nyampe atas? Atau itu semua cuma mimpi terakhir Goreng sebelum dia mati? Yang jelas, ijazah terakreditasi yang dia incer di awal udah gak ada gunanya lagi sekarang. Loco. Ella es el mensaje. Ella es el mensaje. Gimana? Masih lapar atau malah mual habis nonton nasib si Goreng? Ending tadi emang bikin otak kita ngerasa diperes.
Apakah si anak itu benar nyampe ke atas sebagai pesan kemunian, atau itu cuma halusinasi terakhir goreng sebelum nafas terakhirnya? Tulis teori tergila kalian di kolom komentar, dan kita debat di sana. Satu hal yang pasti, film ini ngajarin kita kalau musuh terbesar manusia itu bukan sistem, tapi si perutnya sendiri kalau lagi lapar. Kalau kalian suka ringkasan yang satset dan watut kayak gini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, share, dan komen film apa lagi yang harus 20 menit kelar yang selanjutnya. Kalau film panjang, santai, 20 menit kelar. Gua Bang Kelar, pamit undur diri. Bye-bye.